Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nuno di konten serunya sepak bola nasional. Kali ini di konten serunya sepak bola nasional gua mau membahas 2 poin aja di konten yang kali ini karena di poin yang pertama yaitu runner up musim lalu menatap serius persiapan kedalaman tim, mengingat dia bermain untuk mewakili Indonesia juga di ajang Liga Champion Asia tuh kalau nggak salah. Dewa United butuh dengan skuad kedalaman, baik itu pemain inti dan cadangannya. Dan setelah mengambil dari tim juara bertahan musim lalu Persib Bandung, New Kuipers dan Edo, kali ini Dewa United mengambil Stefano Lillipali secara pinjaman dari klub Borneo FC, sedangkan juga mendatangkan pemain penting lah di lini tengah Bali United beberapa musim lalu yang sempat membawa Bali United juara juga di musim 2021 sampai di musim 2021-2022, yaitu Privat Mbarga. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Lillipali didatangkan oleh Dewa United dengan status pemain pinjaman, dipinjam semusim dari Borneo FC. Lillipali pemain yang bisa dibilang benar-benar matang, benar-benar berpengalaman di Liga 1 karena pernah membela Persija Jakarta juga, bagus di Persija Jakarta, membela Bali United, bersinar bersama Bali United, juara di Bali United juga, terus pernah akhirnya bisa sempat mengangkat Borneo menjadi tim yang lumayan disegani lah di papan atas, ya, membawa Borneo nyaris juara juga. Tahun berapa belas tuh yang final dia dikalahkan, kok berapa belas sih, iya yang nyaris juara juga Borneo. Lillipali udah main tuh di situ kalau nggak salah, koreksi kalau gua salah. Lillipali tentunya pemain yang punya visi walaupun sudah tua, berumur 35 tahun, tetapi Stefano Lillipali ibaratnya punya kemapanan, punya versatile yang mungkin dibutuhkan Dewa United, yang untuk untuk juga membantu, memberi ilmu dan serta memimpin pemain-pemain muda yang banyak dimiliki Dewa United. Kita tahu ada Edo baru saja bergabung, terus di sana ada Egy Maulana Fikri yang musim lalu menemukan sentuhan kembali bersama Dewa United, ada kakak Ricky Kambuaya kan. Lillipali kita tahu bisa bermain sebagai pemain pelayan striker di belakang striker, attacking midfielder, terus bisa bermain di left winger, bisa bermain di right winger juga. Kehadiran visi Lillipali sangat dibutuhkan Dewa United, dan kita tahu Lillipali itu pemain yang sangat-sangat mempunyai visi lah, dan di timnas Indonesia Lillipali waktu zamannya masih bekerja sama dengan Boas Salosa, kita tahu sempat mau mengharumkan nama Indonesia dengan juara walaupun masih di kancah AFF juga kan waktu itu, tetapi ya emang belum waktunya aja kali, emang Indonesia apes juga kali kalau ngomongin penampilan di AFF. Balik lagi ke Lillipali, ya dengan segudang pengalaman yang dimiliki Lillipali, dengan visi yang masih dimiliki Lillipali, terbukti dia akhirnya kemarin dipanggil lagi di timnas. Tentunya Lillipali ibaratnya memasuki gerbang kedua lah setelah padahal di umurnya yang udah tua ini 35 tahun. Ya selamat buat Dewa United, walaupun kayaknya
apa ya, nggak bakal bisa untuk sering-sering bermain sebagai nggak bisa bakal sering-sering bermain sebagai starter mungkin mungkin kalau starter bakal lebih sering, maksudnya full time di pertandingan gitu Sob, oke. Tapi gue pengen menunggu pertandingan paling dia ditempatkan di mana nih, soalnya ada Egy Maulana Fikri, ada Privat Barga juga kan yang tadi kita bahas. Kita tahu Bali United distribusi bolanya Privat Barga kalau di Bali United main tuh bergerak dari bisa di kiri, sekarang ntar tiba-tiba pindah ke kanan walaupun seringnya di kanan kan dia, terus ntar tiba-tiba ada di tengah, sering ngebom juga dari luar kotak, duel-duelnya bagus juga, sering banget memenangkan duel, punya kecepatan juga. Dia tuh kalau nggak salah dinaturalisasikan sama timnas Kamboja. Kamboja apa mana ya, Kamboja kalau nggak salah tuh, koreksi Sob kalau gua salah. Privat Barga ini kan ya bisa dibilang ya mempunyai visi ya bisa dibilang lumayan banget gitu, karena Bali United berapa musim, 3 musim 4 musim, termasuk bergantung juga sama visinya Privat Barga, baik itu distribusi bola, perpindahan bola, terus drop bola dengan segala macam, dengan visi-visi tekniknya dia. Ya apa namanya, dia bisa juga dia mempunyai akurasi syuting kalau nggak salah di Bali United tuh yang benar-benar, gue kalau nonton Bali United tuh apa namanya, sering memerhatikan gerakan dia. Karena ada back Iran juga yang gua suka tuh di Bali United berapa musim, 2 musim kemarin sama musim sebelumnya, dan sekarang ada Privat Barga juga yang gue perhatikan juga permainannya emang sering kali untuk merepotkan pertahanan lawan. Akhirnya pemain lawan banyak banget, ada 1 ataupun 2 orang yang ditarik oleh Privat Barga dan memarking Privat Barga, dan jadi ada dia sering banget untuk membukakan ruang untuk lawannya juga, karena visi-visinya dia sering membuat lawan khawatir, sering membuat pertahanan lawan cemas, sehingga dia perlu dijaga ya. Karena Dewa United bermain untuk apa namanya, kancah Asia lah, dia kan juga udah punya pengalaman bersama Bali United, walaupun apa ya dibilang berhasil ya tentunya tidak gitu kalau bersama Bali United. Tetapi kalau nggak salah ada tuh di pertandingan akhir-akhirnya Bali United di babak grup musim lalu apa, iya kalau nggak salah yang Privat Barga tuh sempat golin tuh, lupa gue momennya lawan apa, pokoknya dia golin lumayan bagus ya, cukup tepat sih kalau Dewa United nih mengambil pemain-pemain yang udah nyetel, yang udah terlihat punya kontribut di tim-timnya terdahulu di Liga 1 gitu. Privat Barga, Lili Pali tentunya, terus ada New Keepers, ada Edo, terus ada 3 pemain lagi apa 2 pemain lagi yang gua nggak apal tuh, lupa gua namanya. Ya itu masing-masing benar-benar menjadi apa yang bisa dibilang menjadi tumpuan dalam klubnya dalam membangun serangan dan bertahan sekalipun gitu. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu siapa namanya, Senpai Trinama akhirnya tidak bermain di Liga Indonesia. Memang berita Senpai Trinama mau bergabung bermain di Liga Indonesia tuh bisa dibilang kecil lah, sangat kurang sekali gitu. Cuman sempat ada beberapa nama mau bergabung di mana, di Persija ataupun dimanapun itu, tapi langsung kayak hilang, dan dia benar bergabungnya masih bermain untuk di luar Indonesia juga, di luar Liga Indonesia. Cuman dia bergabung di klub sesama ASEAN juga, yaitu bergabung di klub Thailand, Buriram United. Buriram United ini benar kan Buriram? Ya, Buriram United melengkapi pemain ASEAN ya, kuota ASEAN, dan sekaligus Senpai Trinama ini menjadi pemain ketiga timnas Indonesia yang bermain di Liga Thailand. Asnawi sudah berada di sana, Pratama Arhan, sekarang ada Senpai Trinama. Ya kalau kalian mengikuti konten-konten gue tentang Senpai Trinama,
Ya gue bilang ya emang dia butuh apa ya, butuh klub yang bisa untuk meledakkan kembali performanya dia, yang bisa menimbulkan kembali performanya dia gitu. Dan itu dia butuh ya tentunya dia butuh menit bermain sehingga dia bisa balik lagi ke tim nasional, sehingga dia bisa bersaing lagi kan. Kalau kalau mengikuti konten gue ya gue setuju banget dia digantikan oleh Verdong jauh gitu sekarang penampilan performanya. Terus ya dia digantikan oleh siapa yang cadangannya Verdong tuh juga, yang badannya kecil-kecil juga. Terus kadang-kadang ya gue lebih setuju kadang-kadang Arhan yang masuk di walaupun itu di bangku cadangan, daripada dia benar-benar butuh butuh menit bermain untuk menghidupkannya lagi. Dan mumpung dia belum tua-tua banget kan ya, gue lupa lagi dia umur berapa. Dia butuh 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 menit bermain gitu ya, sehingga mumpung di usianya yang sekarang dia bisa, kalau bisa dia mendapatkan menit bermain yang cukup, mentalnya kembali pulih dan bisa memberikan kontribut yang baik lagi untuk timnas Indonesia ke depannya. Oke sob, sekian tentunya serunya sepak bola bersama gua Nunuy. Jika kalian mengikuti dan menyukai konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan sob.